Yoshua berkata dengan penuh semangat, "Tuan Renza, karena kita sangat dekat, mengapa tidak membuat rencana? Semua anggota pasukan front kataklismik akan dikirim bersama untuk menghapus stasiun mereka." Sejak hidupnya diselamatkan oleh Tama di luar hukum di gunung waktu itu, dan dia mampu mengawetkan tulang orang tuanya. Bahkan kultivasinya sendiri merupakan berkah tersembunyi, dan dia melangkah ke dalam kegelapan dalam satu gerakan. Yoshua tidak sabar untuk memberikan kontribusi kepada Tama. Sebagai pribadi, dia tidak memiliki terlalu banyak liku-liku di hidupnya. Jika kamu berutang kepada seseorang, kamu akan berpikir untuk mengembalikannya. Jika kamu berutang budi kepada seseorang, kamu juga akan berpikir untuk membayarnya kembali. Awalnya, dia berpikir bahwa Tama akan bersikap lunak terhadap dirinya sendiri dan menggabungkan seluruh front kataklismik. Jadi dia akan menekan nilai front kataklismik sebanyak mungkin. Bahkan membuat seluruh front kataklismik harus bekerja. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa setelah Tama memasukkan front kataklismik, anggota front kataklismik tidak hanya jarang mengambil risiko untuknya, tetapi dia bahkan terus mengirimkan berbagai sumber daya dan bantuan ke front kataklismik. Apalagi tulisan tangannya hanya besar, benar-benar di luar imajinasi Yoshua. Antara lain, pangkalan di depannya adalah impian terbesar Yoshua selama bertahun-tahun. Namun, meskipun dia telah berada di negara-negara yang dilanda perang selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menemukan kesempatan untuk meminta pejabat lokal mengizinkan front kataklismik ditempatkan di wilayahnya. Tapi Tama melakukannya dengan mudah. Selain itu, Tama juga membantu front kataklismik membuka pengawalan bersenjata dan keamanan bersenjata. Dua bisnis bersih dengan pengembalian tinggi, risiko rendah, dan sepenuhnya legal. Tidak hanya itu, Tama juga terus memberikan dukungan finansial kepada front kataklismik. Dengan skala saat ini saja, front kataklismik tidak akan bisa menghabiskan semua bunga dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, keinginan Yoshua untuk berkontribusi pada Tama menjadi semakin mendesak. Dia awalnya berpikir bahwa kebaikan yang dia dan front kataklismik berutang pada Tama tidak terukur. Tetapi siapa yang mengira bahwa Tama di Meksiko menuangkan secangkir anggur perayaan untuk semua orang, yang sebenarnya meningkatkan basis kultivasi semua orang. Sejak dia kembali dari Meksiko, Yoshua benar-benar bermimpi menyerbu ke dalam pertempuran untuk Tama dan membunuh musuh sebelum pertempuran. Jadi, setelah mendengar dari Tama bahwa dia telah menguasai alamat pasti dari tempat tinggal organisasi misterius, dia tidak sabar untuk mencabut tempat tinggal ini untuk Tama. Tapi Tama melambaikan tangannya saat ini, dan berkata dengan serius, "Tambang tembaga yang dijaga oleh ratusan penjaga kavaleri mungkin memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Belum lagi benteng bawah tanah yang rumit. Jika kamu masuk dengan gegabah, kamu pasti akan tertangkap oleh mereka. Dalam hal ini, hampir tidak mungkin bagi kita untuk memusnahkan lawan tanpa mengungkapkan petunjuk apapun. Ada ribuan calon orang mati dan keluarga dari ribuan calon orang mati di dalam. Selanjutnya, itu juga merupakan tempat tersembunyi yang besar dan bahaya." Fion yang berada di samping juga mengangguk dan berkata, "Tuan Renza benar, calon orang mati dan anggota keluarganya pasti meminum penawar organisasi secara teratur. Jadi meskipun mereka membenci organisasi selama beberapa generasi, tetapi begitu organisasi menghadapi masalah, mereka akan tetap naik secara tidak sadar dan mati-matian." Kemudian, Fion berkata lagi, "Untuk yang mati, organisasi akan memberi kami penawarnya hanya jika kita bekerja keras untuk organisasi. Jika tidak, begitu organisasi mengetahui bahwa kami tidak cukup setia, mereka akan membunuh keluarga kami terlebih dahulu, membiarkan kami melihatnya dengan mata kepala sendiri.
Setelah melihat keluarga kami dibunuh, kami akan dieksekusi di depan umum sebagai hukuman. Selain itu, karena racunnya tidak ada penawarnya, itu pasti kematian. Jadi kami calon korban orang mati tidak takut keluar sama sekali. Jika kami tidak habis-habisan, maka kami akan mati, dan keluarga kami juga akan mati. Jika kami bekerja keras, apakah kami akan memiliki kesempatan untuk bertahan diperlakukan dengan baik? Jadi, jika Tuan Yoshua berniat menyerang garnison ini, para prajurit yang mati ini pasti akan melawan dengan putus asa pada saat pertama. Ketika Yoshua mendengar ini, dia menyadari betapa impulsifnya dia barusan. Karena malu, dia berkata kepada Tama dengan sangat menyesal, "Maaf, Tuan Renza, itu karena saya tidak berpikir dengan hati-hati dan membuat Anda kecewa." "Maafkan saya," Tama berkata dengan ringan. "Mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Kamu tidak ada di sana ketika dia memberitahuku hal ini. Jadi dapat dimengerti bahwa kamu tidak mengetahui situasi sebenarnya dari orang-orang mati ini." Setelah berbicara, dia berkata lagi, "Bawa 7 penjaga kavaleri itu ke sini, dan biarkan mereka memberi kita pengenalan yang baik tentang situasi stasiun." "Baik, Tuan Renza." Segera, 7 penjaga kavaleri dibawa masuk. Ketujuh orang ini sangat khawatir sejak perjalanan, karena mereka tahu betul bahwa racun di tubuh mereka akan menyebar dalam 6 hari. Jika mereka tidak mendapatkan penawarnya dalam 6 hari, 7 di antaranya akan mati. Namun, Tama berjanji untuk mendetoksifikasi tubuh mereka di awal. Tetapi sebelum mereka melihat Tama lagi, Yoshua membawa mereka ke Suriah, sehingga mereka merasa semakin tidak nyaman. Sampai saat mereka masuk ke ruang konferensi ini dan melihat Tama, ketujuh orang itu akhirnya tampak melihat seorang penyelamat. Jadi, setelah melihat Tama, pemimpin itu berkata dengan penuh semangat, "Tuan, Anda juga ada di sini." Tama sedikit mengangguk, menunjuk ke deretan kursi kosong di depannya, dan berkata sambil tersenyum, "Duduk dulu, ada beberapa situasi yang perlu saya pahami denganmu secara mendalam." "Tidak masalah." Pria itu dengan cepat setuju, tetapi ekspresinya masih sedikit gelisah. Dia takut Tama sama sekali tidak berniat mendetoksifikasi mereka, tetapi pertama-tama memeras semua informasi yang mereka ketahui dalam beberapa hari terakhir. Kemudian membiarkan mereka menjaga diri mereka sendiri. Tama juga melihat kekhawatiran dan ketakutan dalam ekspresi mereka. Jadi dia tersenyum sedikit, naik untuk menepuk bahu mereka satu persatu, dan kemudian berkata, "Apakah kamu khawatir saya tidak akan mendetoksifikasimu seperti yang dijanjikan?" Ketujuh orang itu saling memandang dengan cemas, tetapi tidak ada yang berani menjawab. Pemimpin orang itu mengumpulkan keberaniannya dan mengangguk, dan baru kemudian yang lain berani mengikutinya dan mengangguk ringan. Tama tersenyum main-main, dan berkata, "Wajar untuk khawatir, tapi jangan khawatir sekarang, racun di tubuhmu sudah sembuh." Bagi para penjaga kavaleri pemberani ini, racun di tubuh mereka adalah belenggu yang memenjarakan mereka seumur hidup dan tidak akan pernah bisa dipatahkan. Tetapi bagi Tama, hanya dibutuhkan sedikit energi spiritual untuk menghilangkan racun di tubuh mereka sepenuhnya. Oleh karena itu, saat dia menepuk pundak mereka satu persatu tadi, Tama telah menggunakan energi spiritual untuk menghilangkan racun dari tubuh mereka satu persatu. Pada saat ini, ketujuh orang itu mendengar Tama mengatakan bahwa racun di tubuh mereka telah disembuhkan. Awalnya mereka terkejut, lalu menutup mata dan merasakannya dengan hati-hati. Benar saja, kekuatan yang telah terkumpul di dantian sebelumnya telah pergi. Racun dalam tubuh mereka bukanlah zat biasa yang sangat beracun, melainkan energi yang tidak dapat dikendalikan oleh tubuh. Energi ini seperti bom waktu dalam tubuh mereka, menghitung mundur dalam siklus 7 hari. Setelah 7 hari habis,
energi ini akan sepenuhnya menghancurkan meridian dan organ dalam mereka. Dan yang disebut penawarnya tidak dapat mengeluarkan racun, hanya meminumnya sekali dapat mengatur ulang waktu hitung mundur 7 hari. Justru karena inilah mereka dapat dengan jelas merasakan saat ini bahwa racun di tubuh mereka telah hilang sama sekali. Hal ini membuat beberapa orang terlihat kaget sesaat. Mereka benar-benar tidak tahu kapan racun yang baru saja mereka rasakan menghilang pada saat ini. Pikiran orang itu berubah relatif cepat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.